Hai, jumpa lagi di Arsu Channel. Jangan lupa subscribe, like, serta bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan info terbarunya. Hai, hari ini kita akan belajar kelas 5, tema 1, subtema 2, pembelajaran 2. Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah, mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Sudahkah semua itu dimanfaatkan secara bertanggung jawab? Kekayaan dan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak sebatas sumber daya alamnya saja, namun juga kondisi penduduknya. Jumlah penduduk Indonesia sekarang ini sekitar 254 juta jiwa. Penduduk tersebut tersebar hampir di 13.466.000 pulau yang ada dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing pulau atau wilayah memiliki beragam suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Dari sekian banyak penduduk tersebut juga terdiri atas beragam latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya, ayo mengamati. Amatilah peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia. Untuk mengamatinya, lihat keterangan pojok bawah kiri. Di sini dijelaskan tentang kepadatan penduduk per kilometer persegi. Yang pertama, warna hijau tua, artinya setiap kilometer persegi terdapat kurang dari 10 orang. Kemudian yang hijau muda artinya ada 10 sampai 49 orang setiap kilometer persegi. Kemudian ada 50 sampai 99 orang per kilometer persegi. Dan yang warna kuning ada 100 sampai 199 orang per kilometer persegi. Selanjutnya artinya ada 200 sampai 599 orang per kilometer persegi. Yang warna orange itu ada 600 sampai 1299 orang per kilometer persegi. Dan yang warna merah ini artinya lebih besar dari 1299. Kemudian dari peta tersebut, pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Pulau Jawa merupakan pulau yang paling padat penduduknya. Di sini digambarkan dengan warna orange dengan kepadatan penduduk 600 sampai 1299 orang per kilometer persegi. Kemudian dari peta tersebut, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Kepadatan Provinsi Lampung ditunjukkan warna kuning muda, yakni 200 sampai 599 orang per kilometer persegi. Selanjutnya, adik-adik bisa memperhatikan tabel berikut ini. Berdasarkan peta tadi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Selanjutnya,
Amatilah peta persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Jadi, peta ini menjelaskan tentang suku-suku bangsa yang ada di wilayah Indonesia. Nah, ini adalah Pulau Jawa. Suku apa saja yang ada di Pulau Jawa? Ada suku Baduy, suku Sunda, suku Jawa, Tengger, Osing, Madura, dan lain-lainnya. Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan terdapat beberapa suku antara lain suku Ngaju, Banjar, Melayu, dan lain-lain. Ayo membaca. Kerukunan umat beragama di Indonesia. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Toleransi beragama adalah suatu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lain. Dari bacaan di atas, tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Contohnya paragraf pertama. Ide pokoknya adalah kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antara manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Selanjutnya, tugas adik-adik semua, tentukan ide pokok paragraf yang kedua, 3, 4, dan seterusnya. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Meskipun demikian, sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari perilaku orang-orang sekitar kita yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Berikut ini beberapa contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Di lingkungan sekolah, perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila: 1. Memilih teman hanya yang kaya saja. 2. Tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman. 3. Menyontek. 4. Berkelahi. 5. Tidak mau mengikuti upacara bendera. 6. Mengejek teman, dan lain sebagainya. Lingkungan rumah. Contoh perilaku yang tidak sesuai: 1. Tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. 2. Tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain. 3. Bermalas-malasan. 4. Membantah orang tua.
5. Memaksakan kehendak kepada anggota keluarga. 6. Berbohong. Lingkungan masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila antara lain: 1. Tidak mau menjenguk tetangganya yang sakit. 2. Melarang orang lain melakukan peribadahan sesuai dengan agamanya. 3. Minum minuman keras dan berjudi. 4. Tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda, dan rapat lingkungan. 5. Suka pamer kekayaan. 6. Mencuri. 7. Menganiaya teman, dan lain sebagainya. Banyak faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar yang bisa disandingkan dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia. Banyak faktor pula yang menjadikan kita semakin bangga menjadi warga negara Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. 2. Wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan. 3. Letak geografis dan strategisnya. 4. Besarnya jumlah penduduk. 5. Beragamnya suku, agama, ras, dan golongan. 6. Beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh luasnya wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia berupa kepulauan yang terdiri atas pulau besar dan kecil, baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni. Meskipun demikian, keberagaman ini bukanlah menjadi pemecah, justru menjadi pemersatu bangsa dengan berlandaskan Pancasila. Demikian pembelajaran hari ini adik-adik. Semangat belajar, jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.